Tunggal, contohnya? Misalnya Contohnya? wahid. Wahid. Masya Allah. Apalagi tuh? Rojul. Masjidun. Iya, banyak ya. Nah, jadi maf'ul bih isim zahir itu ya ada yang berbentuk isim mufrad. Contohnya, kita bikin kalimat ya. Kita bikin kalimat. Misalnya begini. Ro'a itu aku sudah melihat isim mufrad nih, rojulan, seorang lelaki. Aku sudah melihat seorang lelaki, rojulan. Bukan kemarin ya, Tad? Iya, bukan lalu. Kita ngulang dulu. Kita nanti langsung ke isim domir kita. Makanya agak cepet nih. Ya. Atau boleh juga kita pakai alif lam. Pakai alif lam. Ro'a itu rojula. Yang anak kasih garis, ini maf'ul bihnya. Ini maf'ul bihnya. Atau ini objeknya berbentuk isim dhahir yang mansubnya menggunakan ciri fathah. Karena bentuknya isim mufrad. Ya. Baik, yang kedua, ada juga selain isim mufrad yang menggunakan fathah itu yang kedua adalah kalau maf'ul bihnya berbentuk jamak taksir. Berbentuk jamak taksir. Contohnya apa Saman? Coba lihat bukunya, pekan lalu. Contoh kalimatnya. Jamak taksir, Tad. Contoh kalimat, contoh jumlah mufidah. Ya, Ya. contohnya nggak usah kasih, Tad. Atau saya nyata, Tad. Soal itu, Yang lain, bantu yang lain. Rahadian, silakan bantu. Dibantu silakan. Yo, Rehanif, Zidan. Dibantu Salman. Jamak taksir contohnya gimana? Ya? Masajid. Masajid, contohnya gini nih. Aku akan membuka. Aftahu. Aku akan membuka. Abwaba. Pintu-pintu. Ini kan jamak taksir, ya kan? Kutub. Kutuban boleh, ya kan? Nah, abwaban ini adalah maf'ul bih berbentuk ya isim zahir ya, dan dia menggunakan ciri fathah karena dia jamak taksir, gitu ya. Baik, yang ketiga selain jamak taksir ada yang ketiga yang masih menggunakan fathah adalah isim maksur. Isim maksur itu kayak gimana? Yang ujungnya pakai apa? Kodi, fathah. Kalau kodi itu isim mankus. Isim maksur isim maksur itu yang ujungnya ada alif lazimah seperti ini, sebelumnya fathah. Yang muqaddarah. Itu isim maksur tuh. Contoh kalimatnya kayak gini. Ro'a itu fatan. Ya, misalnya ro'a itu atau aro boleh, ro'a itu sudah kalau aro sedang. Aro al-fata. Aku melihat seorang pemuda. Ya kan, boleh juga pakai tanpa alif lam boleh. Ro'a arofatan boleh ya. Ini juga sebetulnya bisa nih. Abtahu al-abwaba silakan ya. Yang penting fathah ya. Nah, fatan dan al-fatah ini adalah maf'ul bi isim zahir ya, mansubun bil fathah namun fathahnya muqaddarah. Ini fathahnya tidak nampak ya. Antum tidak menemukan fathah di situ. Maka disebut dengan fathah muqaddarah. Ya. Baik, itu nomor 3 ya. Berikutnya, yang menggunakan fathah bukan 3 ini doang. Ada yang lain. Yaitu nomor 3, isim mankus. Isim mankus yang kayak gimana? Kodi. Al-qadi. Yang ujungnya ada ya. Yang muqaddarah. Yang ada ya begitu ya. Sebelumnya kasroh ya. Ya, itu isim mankus. Isim mankus ini tidak muqaddarah, kelihatan fathahnya. Contohnya misalnya, aku mencintai, Masya Allah, aku mencintai, uhibbu, aku mencintai hakim itu karena dia adil hakimnya.
Uhibbul qodiya. Harokatnya jelas di situ. Qodiya. Nah, makanya di situ fathahnya adalah nampak ya. Nah, fathahnya kelihatan nih. Qodiya. Di situ ya. Nah, ini yang bergaris bawah adalah maf'ul bihnya. Jadi yang muqaddarah cuman isi maksur saja ya. Yang lainnya kelihatan. Ya kan? Ini juga bisa kita jadikan kalimatnya tanpa alif lam, maka menjadi qodiyan. Boleh pakai tanpa alif lam maksudnya. Tanpa alif lam boleh. Menjadi uhibbu qodiyan. Aku mencintai seorang hakim. Karena hakimnya adil, jadi aku suka. Ya, uhibbu qodiyan. Ini yang bergaris bawah adalah maf'ul bihnya. Gitu ya. Yang terakhir yang menggunakan fathah, masih menggunakan fathah, yang terakhir apa? Isim Goir. Isim goir apa? Goir layan sorib. Isim goir munsorib. Atau isim layan sorib sama saja. Antum nyebutnya enaknya gimana? Atau isim layan sorib atau isim goir munsorib? Layan sorib. Sama layan saja. Sorib. Mau isim layan sorib, mau isim goir munsorib, podo bae ya, sama saja. Masih ingat nggak pekan lalu? Anda menyebutkan yang dimaksud dengan isim goir munsorib adalah isim yang tidak apa? Tidak apa? Marfu. Hah? Isim yang Tidak 5. marfu. Apa? Tidak marfu. Nggak tahu. Tidak marfu. Isim yang tidak bertanwin. Iya, Tanwin. isim yang tidak bertanwin dan tidak berkasroh. Jadi harokatnya, iya, harokatnya cuma domah dan fathah aja. Dia tidak menggunakan tanwin, an-inun, dan tidak menggunakan kasroh. Contohnya Ibrahimu, Ibrahima. Aisyatu, Aisyat. Yadu fi'il itu. Bukan isim ya. Contohnya ya, contoh kalimatnya kayak gini. Contoh kalimat misalnya. Dorobtu, aku sudah babuk, mukul ya. Dorobtu Ibrahim, aku sudah memukul Ibrahim. Aku sudah memukul Ibrahim. Kenapa dipukul? Nakal. Nah, ya. Ini yang bergaris bawah ini adalah fa'il berbentuk isim dhohir yang mansubunya bil fathah. Karena bentuknya isim ghair munsorif. Ya. Inilah 5 jenis isim. Jika menjadi maf'ul bih, maka identitas wajibnya fathah di ujungnya. Ini harokatnya harus nih, nggak boleh antum nanti membaca buku ya atau ujian nanti nahu harokat ujungnya malah disukunkan walaupun tulisannya bagus pakai fatrikah gitu ya, tapi kalau ujungnya nggak ada harokatnya salah ya. Jadi yang anak sering tuliskan nih ujung-ujungnya anak kasih tanda merah-merah kan beda. Kenapa beda? Karena ya kita sedang membahas itu gitu ya. Kita sedang membahas harokat ujung. Kalau harokat tengah awal nah itu nggak apa-apa walaupun tidak ditulis ya. Nah, itulah ciri nasab yang pertama untuk maf'ul bih isim dhohir. Baik, lanjut. Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Lanjut ya. Yang kedua di sini ya. Yang kedua ada ciri nasab untuk maf'ul bih isim dhohir adalah kasroh. Ya, kasroh juga termasuk isim termasuk ciri nasab ya, ciri mansub ya untuk maf'ul bih berbentuk isim dhohir ya, sama seperti fathah. Cuma saja kasroh ini hanya digunakan untuk siapa? Jamu Jama, bukan musana atau jama. Muannas. Muanna. Kalau musana itu 2 ya. Muannas perempuan. Jama muannas salim. Jadi bentuknya jama muannas salim itu jika menjadi maf'ul bi isim dhohir maka menggunakan ciri kasroh. Contohnya apa? Yuk contohnya apa?
Pekan lalu sudah ini. Hah? Muslimat. Apa? Muslimat. Contoh kalimat atau contoh kalimat, bukan contoh. Di dalam surah Al-Asr tuh ada. Al-Asr. Bukan wal-asrnya. Innal insana lafi khusr. Terus? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq. Yang mana kalimatnya yang jadi contoh? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Yang mana? Wal 'asr. Wa amilus sholihati. Wa amilus sholihati. Di sini ada kalimat wa amilus sholihati. Nah, di situ nih ya. Dia menggunakan harokat kasroh ya. Kok menggunakan kasroh? Iya, karena ini maf'ul bih. Yang anak kasih garis merah ini maf'ul bihnya ini. Maf'ul bih isim dzohir mansubun bil kasroh. Kok menggunakan kasroh? Ya, karena bentuknya jamak muannats salim. Ya. Barangkali kita ingat lagi lah rumusnya ya. Pekan lalu kan kita sudah belajar rumus. Mesti kan rumus maf'ul bih. Maf'ul bih itu rumusnya sudah baku. Harus ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu maksudnya fi'il yang butuh objek. Fi'il yang butuh objek. Setelah fi'il lalu muncul ada fa'il, pelaku. Nah, setelah fi'il fa'il lalu setelah itu ada maf'ul bih. Itu rumusnya sudah baku, bahkan lebih baku dibanding rumusnya Einstein. Ini sudah baku banget ya. Jadi rumusnya kayak gini nih. Ada fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek, ada pelaku, ada maf'ul bih. Ya. Makanya antum perhatikan contoh-contoh yang tadi Anda tulis semuanya didahului oleh fi'il yang butuh objek. Ra'aitu, aftahu, ara, uhibbu, darabtu, wa amilu, semuanya didahului oleh fi'il yang butuh objek. Dan setelah fi'il tersebut ada fa'il ya. Ra'aitu tu ya kan, aftahu ana ya kan, ara ana, uhibbu ana, darabtu tu, wa amilu, huruf wawunya jadi fa'il. Lalu setelah itu muncul maf'ul bihnya di belakangnya. Nah, gitu ya. Baik, nomor 3. Ciri nomor 3 yaitu apa nomor 3? Nomor 3 apa? Iya, nomor 3 adalah ya. Ciri nomor 3 ya adalah huruf ya. Ya. Ciri nomor 3 ini adalah huruf ya. Jadi huruf ya ini juga bisa menjadi ciri mansub untuk maf'ul bih isim dzohir dengan syarat ya bentuknya yang pertama apa? Musanna. Musanna. Yang pertama bentuknya harus musanna. Musanna ya. Contohnya apa? Contoh musanna, contohnya apa? Akhadtu, aku telah mengambil al-qalam. Contohnya kayak di bawah aja nggak cukup ya. Nah, contoh bawah aja. Kita tulis bawah saja contohnya. Akhadtu, aku telah mengambil, atau akhada ar-rajulu, laki-laki itu telah mengambil kitabain, 2 buku. Ya. Akhadtu kitabaini, laki-laki itu telah mengambil 2 buku. Ini yang anak kasih garis bawah, maf'ul bih isim dzohir. Tapi dia mansubnya menggunakan fathah nih. Fathah ya. Huruf ya di sini nih. Ada huruf ya. Bukan kasroh ya. Bukan sukun, tapi huruf ya ini yang menjadi ciri mansubnya karena bentuknya musanna. Ya, yang menggunakan ya bukan hanya musanna, yang kedua apa? Jamak muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim juga sama. Jamak mudzakkar salim juga adalah salah satu isim jika menjadi maf'ul bih maka gunakan ciri ya. Contohnya aku membantu misalnya usaidu, aku sedang membantu misalnya al-musyrifina.
Aku sedang membantu para pembimbing. Al-musyrifin. Aku sedang membantu para pembimbing. Sama, yang anak kasih garis merah bawah, maf'ul bih, mansubun, bilia. Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya, masing-masing punya ciri ya. Ada yang pakai fathah, ada yang kasroh, gitu ya. Baik. Nah, itu yang pakai ya. Yang terakhir, ciri mansub yang terakhir apa? Nomor 4. Alif. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini adalah ciri yang khususon dipakai untuk siapa? Ism khamsah. Hamzah al-khamsah. Al-asmaul khamsah. Ini dipakai khusus untuk isim 5. Ya, jadi isim 5 kalau menjadi maf'ul bi isim dzahir, maka identitas di huruf terakhirnya dia menggunakan alif ya. Contohnya apa yang isim 5 itu? Apa aja isim 5 itu? Aku. Itu mah wawu tuh. Oh iya. Aku. Aku dulu nggak apa-apa. Terus Akho. Zaman. Aba. aba, terus Fa. fa boleh, acak-acak boleh, terus Zaman. Da. za, terus yang kelima Oh. apa yang kelima? Za sudah za ini. Bukan. Akho, aba, fa, za satu lagi. Akho saudara laki-laki, bapak, mulut, pemilik. Satu lagi ipar. Ha, Zuzu. Hama. hama. Sering dilupain nih hama. Ini adalah isim 5 yang mansub pakai alif, bukan pakai wawu ya. Kho. Bukan ahu, tapi aho kan pakai alif. Akho, aba, fa, za, hama. Ini isim 5 ini. Contoh kalimatnya gini ya. Contoh kalimatnya misalnya. Aku telah memberi atau itu apa? Aku telah memberi misalnya baitin. Aku telah memberi pemilik rumah. Antum ngasih apa? Misalnya ngasih apa? Si duit. Duit. Wah, duit nuku dan aku telah di sini nukunya duitnya nih. Ya, ada dua objeknya nih. Atau itu baitin nuku dan aku memberi pemilik rumah duit. Nah, di situ maf'ul bihnya adalah za. Nih. Yang anak kasih garis bawah ini adalah maf'ul bihnya. Cuman maf'ul bih di sini berbentuk isim 5. Makanya mansubnya dia menggunakan alif. Kalau baitin tambahan doang ya. Nuku dan juga tambahan. Jadi maf'ul bihnya itu adalah za. Ya. Za adalah maf'ul bih isim dzahir mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Sudah selesai itu mengenai maf'ul bih isim dzahir. Ya. Silakan kalau mau riset. Maf'ul bih yang dzahir itu. Iya. Ini kan dari tadi kita nggak bahas maf'ul bih isim dzahir. Kita dari tadi sedang membahas maf'ul bih isim dzahir nih di sini, di sebelah kanan atas. Kita sedang membahas maf'ul bih isim dzahir. Ya, karena maf'ul bihnya bukan kata ganti. Berarti itu semua contoh dari isim mansub, Bang. Gimana? Semua yang dari isim mansub yang dzahir ada. Iya, jadi isim dzahir itu maksudnya maf'ul bih yang mansub menggunakan ciri. Ada cirinya. Ada yang pakai fathah, ada yang pakai kasroh, ya atau alif. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang isim domir. Makanya ini antum simpan dulu. Silahkan di-save dulu. Antum save dulu aja. Ana mau ini apa? Mau beralih ke domir maksudnya. Silahkan di-save dulu aja ya. Silahkan. Sudah? Sudah disimpan belum? Halo? Sudah, Ustaz. Disimpannya bisa di screenshot atau dipoto. Yang penting jangan sampai nggak nyimpen. Nanti kalau PH bingung nanti. Ustadz materinya apa ya? Nah, bingung ya. Oke ya.
Nah, ini anak hapus ya, karena sudah anak menghapus ini ya. Anak mau hapus, kita ganti dengan materi maf'ul bi berbentuk isim domir. Ini aja yang anak hapus ya. Karena ini kan sudah selesai. Nah, rumusnya anak nggak hapus tuh rumus yang warna merah. Anak nggak hapus karena rumus itu dipakai juga untuk maf'ul bi isim domir. Ya. Toyib ya. Dah cukuplah segini dulu ya hapusnya ya. Sekarang kita lihat. Oke ya. Kita sekarang bahas ini nih. Kita sekarang bahas maf'ul bi isim domir. Sekarang kita bahas judulnya di sini ya. Nah, tulis lagi. Kita akan bahas maf'ul bi yang berbentuk isim domir atau kata ganti. Ini judulnya, Ana tulis di situ. Oke ya. Yang dimaksud dengan maf'ul bi atau objek berbentuk kata ganti, ini sebetulnya ada di 3 fiil. Yang pertama ada di fiil madhi, yang kedua ada di fiil mudhari, dan yang ketiga ada di fiil amr. Karena rumusnya kan sesuai nih rumusnya. Nih rumusnya sama. Jadi ada fiil dulu, ya fiil muta'addi yang butuh objek, lalu setelah itu ada fa'il, pelaku, ada maf'ul bi. Jadi fiil ini fiil apa? Ini maksudnya. Bisa fiil madhi, bisa fiil mudhari, bisa fiil amr. Lalu setelah itu antum akan menemukan fa'il, pelaku. Dan setelah itu akan menemukan maf'ul bi isim dhamir. Ya. Oke, sekarang Ana minta sama satu orang aja lah. Rahadian, coba tasrif kataba Rahadian. Fi'il madhi kataba. Ya Madiat. Kataba. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Masya Allah, lancar banget. Masya Allah. Berikutnya fi'il mudhari. Lukman Teguh, silakan. Fi'il mudhari Lukman Teguh. Yaktubu. Yaktubu. Ayo. Yuk. Lukman Teguh. Aduh. Tadi Ustaz ngomong ya, Kak. Tiba-tiba mati jaringannya barusan. Oh gitu. Oke, ganti. Ganti sama Tadi Ustaz nanya apa tadi? ini, ganti sama Salman. Fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari, silakan. Mudhari kan? Iya. Tasrif Terserah. fi'il mudhari. Yaktubu boleh, silakan. Yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Iya. Ya, terus? Yaktubina, yaktubani, Aduh ini amburadul lah. Iya toh? Lupa antum. yaktubu, Aduh. yaktuba, yaktubu. Bingung ini. Pakai irama tuh. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, Saya yaktubna. taktubu, Taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Baca lagi bukunya ya. Jangan sampai lupa materi SMP ini. Oke ya. Itu tasrif fi'il mudhari. Sekarang fi'il amr. Lukman Teguh. Silakan fi'il amr. Hanya ada 6. Dikit nih kalau fi'il amr. Hanya ada 6 saja. Yuk. Yuk. Hilang lagi Lukman Teguh. Aduh. Fathan Rasya, Berarti jaringan silakan. saya rusak ini, Tat. Kenapa Lukman? Jaringannya. Oh, Dari tadi juga. Ustaz gitu. ngelos ya. Iya. Oke, Fathan Rasya. Fathan Rasya. Fi'il amr coba tasrif. Fi'il amr yang mana? Ya, terserah mau uktub silahkan, mau unsur silahkan. Uktub, uktuba, uktubu. Mm-mm. Lagi tidak? Saya lupa. Uktubi.
Uktubi, uktuba, uktub, nak. Iya, Masya Allah, keren. 6 doang ya. Iya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, uktubanna, uktubani, uktubunna, uktubina, uktubani, uktubnani. Antum belum situ ya. Belum. Tingkat advance itu ya. Fi'il amr. Cukup 6 saja. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Itu fi'il amr ya. Nah, maksudnya apa? Maf'ul bih isim domir yang berbentuk objek ada di fiil-fiil yang tadi dibaca oleh Rahadian, oleh Saman, oleh semuanya, ya. Harus setelah fiil-fiil itu, nggak boleh setelah isim, harus setelah fiil yang tadi dibaca. Oke, sekarang kita akan tulis nih. Domirnya apa aja, Ustaz? Lihat ke sini. Domir yang ada yang pernah antum hafal, kita rubah menjadi maf'ul bih. Huwa berubah menjadi hu. Huma berubah menjadi huma. Kalau hum jadi apa? Hum berubah menjadi hum. Nggak berubah dia. Kalau hiya jadi apa? Iya. Hiya jadi ha dong. Bisa jadi hiya. Huma menjadi huma. Ini perubahannya ya. Huna menjadi apa? Tetap huna menjadi huna. Anta menjadi apa? Ka. Anta menjadi ka, kap, huruf kap. Ya, antuma menjadi apa? Kuma. Kuma, iya. Antum menjadi apa? Kum. Antum menjadi kum. Ini perubahannya nih ya. Anti menjadi apa? Ki. Ki. Ya, huruf K. Kasroh ki. Antuma menjadi apa? Kuma. Sama ya. Kuma sama dengan yang laki-laki. Kuma ya. Oke, kemudian antuna menjadi apa? Kunna. Antuna menjadi kunna. Antuna menjadi kunna. Kalau ana jadi apa? Ayo. Ya, sukun. Nun, pakai nun. Ya, sukun tapi sebelumnya nun. Jadi ni, Iya, gitu ya. Kalau nahnu jadi apa? Nah. Nah. Ya. Domir-domir yang anak kasih tanda dengan warna ungu, pink ya. Ini anak kasih tanda kotak nih. Nah, inilah maf'ul bih berbentuk kata ganti atau berbentuk domir. Yang anak kasih kotak inilah maf'ul bihnya. Dengan syarat letaknya setelah fiil. Bisa fiil madi, bisa fiil mudhore, bisa fiil amr ya. Oke, sekarang kita contohkan ya. Sekarang kita akan bikin contoh. Ini anak hapus dulu. Oke. Barangkali di antum banyak yang sudah hafalannya ya, yang ada 10 juz gitu. Di Al-Qur'an banyak yang menemukan ya. Ada di Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh ya. Contoh-contoh misalnya domir maf'ul bih. Oke ya. Contoh fi'il madi dulu ya. Contoh fi'il madi. Anak bikin contoh sendiri misalnya. Aku telah memukul kalian. Ini hebat banget ini. Aku telah memukul kalian. Dorobtukum. Ya kan? Oke, dorobtukum ini sebetulnya kalau antum lihat ini ada 3 kata ini. Dorob ini fi'il muta'addi. Ya. Ini fi'il muta'addi ini, fi'il yang butuh objek, mukul. Tu ini adalah fa'ilnya, pelakunya saya, subjeknya. Nah, inilah kum yang disebut dengan objek atau maf'ul bih tapi berbentuk domir atau kata ganti. Nih, antum ya, kum ya. Oke? Paham nggak sekarang? Paham nggak? Halo? Paham ya? Oke, contoh berikutnya. Sekarang fi'il mudhore ya. Contoh fi'il mudhore. Misalkan mereka mencintai apa? Mencintai kamu, yuhibbunaka. Mereka yuhibbunaka.
Mereka mencintai kamu. Yuhibbu naka. Nah, kita akan lihat di situ. Yuhibbu ini fiil muta'addi, ini fiilnya ya, fiil muta'addi. Wow adalah fa'ilnya, pelakunya mereka, subjek. Nah, yang anak kasih lingkaran ini adalah yang disebut dengan maf'ul bi dhamir atau kata ganti. Nah, itu fiil mudhari ya. Bisa juga di fiil amr, bisa. Di fiil amr juga bisa. Contohnya, hei Fathan Rasa, pukul dia. Mana pukul? Hei pukul dia, pukul. Misalkan. Idribhu, misalkan ya. Perintahnya kan gitu. Pukul dia. Jangan diam saja. Pukul dia. Idribhu. Nah, itu juga sama ya. Di sini ada fiil idrib. Ini fiilnya idrib ya. Butuh objek fiil M. Mana fa'ilnya? Nah, kalau di sini fa'ilnya dhamir mustatir ya. Dhamir yang tidak nampak yaitu anta karena kan nyuruh ya. Nah, hu ini adalah maf'ul bi. Maf'ul bi berbentuk kata ganti. Kenapa? Yang amar hampir nggak kelihatan itu. Oh, enggak semua kan fi'il amr ada 6 tadi juga. Idrib, idriba, idribu, gitu kan? Ada yang kelihatan, contoh yang kelihatan gini. Contoh yang kelihatan. Hei, wahai para muslim, pukul orang-orang kafir. Idribuhum. Bisa kelihatan. Idribuhum, pukul mereka. Ya kan? Nah, di situ idribnya fi'il muta'addi, wawunya, ini fa'ilnya wawu. Subjeknya huruf wawu. Hum, inilah yang disebut dengan maf'ul bi dhamir. Ya. Makanya tadi Ana suruh antum membaca tasrif madi, mudhari, amr, fungsinya itu biar antum kenal ini fi'il madi, ini mudhari, ini amr. Jadi bukan hanya ini ya, ini contoh doang Ana kasih 4 contohnya. Kan nggak mungkin contohin semua ya. Ana kasih contohnya ini doang, darabtu, yuhibbu, contoh. Antum boleh menggunakan semua fi'il yang tadi dibaca oleh Rahadian, Salman, dan Fathan Rasa ya. Itu maksudnya ya. Jadi boleh menggunakan semua fiil. Oke. Ya, ini domir-domir ini kan bisa antum lihat kan di Al-Qur'an juga ada ya. Contohnya apa di Al-Qur'an? Banyak ya di Al-Baqarah. Antum bakal menemukan domir-domir itu ya. Baik itu hu ya. Yang penting hafal domir ini ya. Hu huma hum ya ini domirnya. Ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, nina. Itu domir-domirnya. Tapi ingat, domir-domir ini terkadang terletak setelah isim. Jangan salah nih. Domirnya ada juga yang terletak setelah isim. Contohnya, qalamuha, pulpen dia, perempuan. Menurut antum, kolam ini isim apa fi'il? Kolam. Isim ya. Kalau kolam isim, maka ha ini bukan maf'ul bi. Bukan maf'ul bi. Karena rumusnya kan harus setelah fi'il. Ini namanya mudhofileh. Kalau di dalam ilmu nahwu. Karena dia sebelumnya bukan fi'il, tapi dia isim. Ya. Ada juga yang terletak setelah fi'il, setelah huruf jar. Ya, domir-domir ini setelah huruf jar. Contohnya apa? Lahum misalnya bagi mereka, ya kan? Kadang juga apa tuh? Laha, ya kan? Laha bagi mereka, ya kan? Domir-domir itu kan sama, di sini juga ada. Tetapi sebelumnya bukan fiil, tapi di sini huruf. Ini huruf ya, huruf jar. Ini juga huruf jar ya. Huruf. Ya, tapi ini bukan maf'ul bi. Oh, bukan. Bukan. Kan syaratnya ini maf'ul bi itu harus fi'il sebelumnya, bukan huruf, bukan isim sebelumnya. Walaupun domirnya sama, ya, tapi lihat sebelumnya fi'il atau bukan. Ternyata ini huruf jar. Ternyata isim ini. Berarti domir tersebut bukan maf'ul bi. Ya. Karena syaratnya itu rumus ini nih, rumusnya sudah baku ini. Jadi harus setelah
fiil. Itu makanya Ana bikin rumus kasih warna merah itu rumusnya itu harus diingat terus ya. Jadi rumus ini baku ini. Maf'ul bihnya itu harus setelah fiil, bukan setelah isim, bukan setelah huruf ya. Kalau setelah isim disebut mudhaf ilaih, setelah huruf disebut dengan domir jar, bukan maf'ul bih ya. Baik? Bisa dipahami? Bisa dibedakan nggak? Berarti kalau maf'ul bih itu harus sebelumnya fi'il. Fi'il. Sebelumnya fi'il ya, bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari atau fi'il amr. Yang penting fi'il ya. Yang penting adalah fi'il. Contoh dari Al-Qur'an ya. Ini sebelum ini sampai jam 12 kita ya, biar antum bisa ke masjid. Di dalam surah Al-Kautsar, apa ayat pertama? Inna apa ayatnya? A'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar, telaga Kautsar. Ya. Di situ ada fiil nih. Ini atau ini fiil nih. Memberi artinya fiil madi ini ya, atau. Ya kan? Nah, ini fa'il ini nah. Subjek kami. Nah, sika inilah yang disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih yang berbentuk domir. Karena ada di sini kan, mika antaka. Ya. Nah, ini yang disebut dengan maf'ul bih berbentuk domir. Di Al-Qur'an banyak ya. Jadi rumus ini nih yang anak kasih tanda panah ini rumus baku ya. Ini rumusnya di baku harus selalu diingat bahwa maf'ul bih itu terletak setelah fiil. Syaratnya ya. Harus setelah fiil muta'addi atau fiil yang butuh objek. Cukup ya sampai di sini. Nanti pekan depan kita lanjutkan ke namadij. Namadij pola-pola ya. Silakan disimpan dulu, di save. Ana mau tutup, Ana mau lihat kehadiran antum. Silakan, di save dulu. Di save belum? Udah catat. Berapa orangnya? Apakah masih sama dengan yang tadi? Tutup ya. Nah, tutup ya. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke, Ana pengen lihat ngecek kehadiran sebelum kita bubar berapa orang yang masih standby. Nah, berkurang nih. Kok 21 sekarang? Masya Allah, pernah nunggu di masjid. Oh gitu, keluar ya. Oke. Ana juga akan berhenti sampai sini biar antum bisa ke masjid ya, karena ada permintaan, ada yang pengen ke masjid saja. Udah, sampai jam 12 saja ya. Tayyib, syukron ala husni istimabikum ya. Aidil hadir, Tat. Aidil hadir, alhamdulillah. Tadi kemana Del? Aduh. Tadi jaringannya itu Tat nge-lag, Tat. Pas awal. Fatan. Input lagi tadi. Nanti Ana ulang lagi ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, Tat. Makasih, Tat. Tadi udah di-input ini, oke ya. Tayyib ya, kita berjumpa lagi minggu depan di hari Kamis, tapi materinya sorop ya, insya Allah ya. Syukran, barakallahu fikum, nahtim hadal yaum bi kafaratil majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Semuanya.